Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Pada video kali ini saya ingin membagikan mengenai tanya jawab seputar usul NIP3K Guru tahun 2022. Nah, jadi pertanyaan ini untuk Bapak Ibu yang sedang mengisi daftar riwayat hidup yang sudah masuk jadwalnya sampai dengan 4 Mei ya. Nah, adapun yang bisa Bapak Ibu pahami seputar daftar riwayat hidup untuk pengisiannya ya. Nah, yang pertama ini ada yang bertanya, jika kita mengurus surat keterangan sehat badan, apakah boleh meminta ke Puskesmas? Jawabannya tentu boleh Bapak Ibu ya. Syarat sesuai pengumuman adalah dapat dikeluarkan itu oleh dokter PNS bernip untuk PNS atau ber-NRP untuk dokter RS TNI atau unit layanan kesehatan pemerintah. Jadi boleh ya, asal NIP atau dokternya itu berstatus ASN atau PNS. Pertanyaan yang kedua, apakah tes kesehatan dikoordinir oleh BKPSDM ataukah dilakukan secara mandiri? Apakah boleh di kota lain bukan di kota asal? Nah, jadi tes kesehatan dilakukan secara mandiri dan berlokasi boleh di kota mana saja, di luar Malang pun boleh. Maksudnya itu misalkan di luar domisili atau Bapak Ibu sedang di luar negeri boleh juga, asal jangan di luar angkasa kejauhan. Nah, yang ketiga, izin bertanya apakah ada ketentuan parameter 3 atau 4, 5, 6 untuk tes bebas nafja. Jadi tidak ada ketentuan parameter, yang penting mencakup yang diumumkan, yaitu bisa menerangkan bahwa tidak mengkonsumsi narkoba, psikoterapika, pokoknya zat adiktif Bapak Ibu ya, yang dikeluarkan oleh dokter dari unit layanan pemerintah atau pejabat yang berwenang pada badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji zat narkoba, misalkan BNN atau klinik Polres atau Polsek. Selanjutnya terkait masalah status yang baru menikah atau status keluarga atau status anak disesuaikan yang terbaru ya, atau disamakan saat mengisi waktu pendaftaran. Karena sebelum daftar CPNS saya belum menikah dan sekarang saya sudah menikah. Nah, jawabannya tentunya sesuai data dan keadaan yang terbaru ya. Apabila Bapak Ibu belum menikah dan lulus dan menikah, otomatis diperbarui datanya yang saat ini, yaitu saat Bapak Ibu sudah menikah. Jadi sesuaikan dengan KTP dan KK Bapak Ibu semua. Selanjutnya, jika sudah membuat SKCK atau surat kesehatan sebelum tanggal pengumuman, apakah harus diulang? Nah, sebaiknya diulang Bapak Ibu ya. Karena tanggal pengumuman kelulusan misalkan dari Kota Malang itu disesuaikan dengan format yang diminta pada pengumuman. Jadi sebaiknya untuk mengurus SKCK atau surat kesehatan itu yaitu di antara jadwal pengisian DRH. Selanjutnya, izin bertanya, jika orang tua saya PNS tapi sudah meninggal, diisi PNS apa tidak bekerja? Terima kasih. Nah, jadi jawabannya boleh diisi PNS yang berstatus sudah meninggal dunia ya. Selanjutnya, izin bertanya untuk pengisian pengalaman kerja bagaimana? Apakah sesuai dengan saat kita mulai mengajar, sesuai dengan SK yang kita dapat? Nah, jadi boleh diisi sesuai SK yang didapat ataupun mulai mengajar. Bahkan dikosongi, tidak diisi pun boleh, karena tidak ada berpengaruh terhadap lolos atau tidaknya usul NIP P3K.
Selanjutnya, untuk nik orang tua atau mertua, jika tahu bagaimana? Jika tidak tahu Bapak Ibu ya, silahkan diisi atau angka 0. Nah, jadi Bapak Ibu apabila orang tuanya itu tidak mempunyai nik atau seperti apapun kondisinya, apabila tidak ada, silahkan Bapak Ibu strip atau kasih angka 0 atau angka 0 ya. Selanjutnya, jika tanggal lahir orang tua atau mertua tidak tahu juga bagaimana pengisiannya, silahkan diisi perkiraan saja, tidak apa-apa, karena isian tanggal orang tua ini tidak berpengaruh pada verifikasi usul NIP ya. Yang ke-10, untuk riwayat pekerjaan, apakah diisi mulai dari kita awal bekerja atau bolehkah jika kita tidak mengisi pada kolom tersebut? Nah, isian riwayat pekerja bebas saja, boleh diisi, boleh dikosongi, boleh diisi dari mulai awal bekerja sampai sekarang atau hanya diisi bekerja terakhir saja juga boleh. Nah, untuk riwayat pekerjaan Bapak Ibu. Selanjutnya yang ke-11, jika masih bekerja bagaimana pengisian tanggal akhir belajarnya? Isian tanggal ini juga tidak mengikuti atau tidak berpengaruh kepada verifikasi, yang penting terisi saja. Boleh diisi 31 Januari, boleh diisi 28 Februari tanpa mempertimbangkan kapan resennya. Yang selanjutnya, untuk surat pernyataan 5 poin dan surat kesanggupan 10 tahun diketik atau ditulis. Untuk penulisan nama pakai gelar atau tidak, tentunya diketik Bapak Ibu ya, dan tulis nama lengkap dengan gelar, misalkan Yusuf SPD gitu, pokoknya selengkapnya Bapak Ibu. Selanjutnya, penulisan alamat pada DRH apakah harus sama dengan KTP? Jawabannya tidak harus Bapak Ibu, boleh pakai alamat domisili peserta, bukan alamat domisili Kang Grab langganan ya. Nah, jadi alamat domisili boleh dan tidak harus KTP, tidak harus sama dengan KTP. 14. Saya sudah menikah dan sedang mengurus surat pindah KK. Karena hal tersebut, maka suami saya belum memiliki nomor KK. Ketika pengisian DRH, nomor KK suami saya tidak apa nggih. Oh iya, maksudnya ini menggunakan nomor KK apakah boleh? Pakai saja data KK yang lama, gak usah bikin ribet Bapak Ibu ya. Yang terakhir, untuk pas foto baru apakah ada ketentuan atau bebas rapi? Yang diatur hanya background merah, pakaian formal, bebas rapi, bukan kaos, fotonya sendiri, bukan tetangga atau saudara. Nah, jadi yang terpenting itu fotonya formal, sopan, dan yang terpenting lagi berlatar belakang merah. Nah, demikian Bapak Ibu pertanyaan seputar pemberkasan pengisian daftar riwayat hidup yang bisa Bapak Ibu pertimbangkan. Dan jika Bapak Ibu masih ada yang kesulitan mengecilkan atau memperbesar atau mengupload atau mengkonversi foto berkasnya segala macam, silahkan Bapak Ibu komen di kolom komentar, nanti saya bantu di lewat Telegram saya nanti. Demikian Bapak Ibu informasi yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.